Setiap harinya, Anda menggunakan perangkat elektronik dengan berbagai macamnya, mulai dari handphone, TV, kulkas, hingga rice cooker. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada 2024, limbah elektronik terkumpul sebanyak 3.717,64 kg. Lantas, tahukah Anda bagaimana dampak dari limbah elektronik itu apabila terpapar ke lingkungan? Sebenarnya kalau definisi itu ada di peraturannya, di mana kita pakai peraturan PP 27 nomor 2020. Pada intinya adalah barang e-waste itu atau sampah elektronik adalah barang-barang elektronik yang biasanya dioperasikan menggunakan listrik dan itu sudah tidak dipakai lagi oleh penggunanya. Nah, beberapa jenisnya adalah kipas angin, kayak keyboard, komputer, terus kemudian juga ada AC, kulkas, TV, handphone, dan lain sebagainya. Kalau dari data Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu setiap tahunnya seperti apa sih Pak kondisi e-waste di DKI Jakarta gitu? Dan jenis paling banyak tuh sebenarnya apa gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau data fluktuatif ya, tapi kita itu mencatat, mendokumentasikan data-data tersebut itu mulai di tahun 2019, itu paling banyak itu di tahun 2023, itu kemarin kita jumlahnya sekitar 38 ton, tapi kalau overall dari awal kita mendokumentasikan sampai dengan terakhir mungkin di bulan Mei 2024 itu sampai dengan 165 ton. Nah, dari beberapa jenis itu sebenarnya kita belum mencatat untuk masing-masing tipe dari sampah elektronik tersebut, cuma kita membagi secara umum dua, yaitu limbah elektronik yang secara general dan yang satu lagi adalah TV tabung. Nah, jadi memang TV tabung ini paling besar kalau secara tonasenya, secara beratnya. Nah, seperti itu. Nah, itu TV tabung itu kadang-kadang mungkin bisa lebih dari 50%. Sampah menjadi biang utama dalam fenomena pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah tak pernah usai. Membakar, menimbun, dan bahkan membuangnya ke sungai merupakan akar terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satunya sampah elektronik yang merupakan sampah B3. Dan yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, kemanakah kita harus membuangnya? Jadi memang sampah kita itu dari sumbernya, dari DKI Jakarta, itu belum terpilah. Jadi sampah DKI itu 7.500 ton sampai 7.800 ton per hari. Nah, kalau ada banjir, ya, misalnya ada musim banjir itu sampahnya sampai 12.000 ton per hari. Nah, itu sampah dari sumber belum terpilah. Nah, salah satunya adalah tercampur dengan ini limbah elektronik atau apa? Elektronik waste ini. Jadi kalau dulu sebulan yang lalu kita ikut melakukan survei tentang PVC. Nah, PVC itu ada kandungannya di gunungan sampah itu ada 1%. Jadi kalau ditambah dengan yang ini, yang apa, electronic waste itu kan ini ada impact, terus kemudian ada ABS sebutannya itu, ya, kemungkinan ada 2,5% dari sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Jadi memang udah lama sejak TPST dioperasikan, ya, 1989 itu memang sampahnya udah ada, kemudian sampah kita udah tercampur. Nah, kemudian produk, ya, atau hasil sampah elektronik di Indonesia itu diperkirakan 2 juta ton lebih lah gitu. Jadi per tahun atau apa gitu, jadi jumlahnya itu semakin tahun bertambah. Jadi Indonesia juga merupakan 10 negara terbesar yang menghasilkan limbah elektronik. Sekarang saya berada di lokasi pemilahan sampah elektronik
yang memisahkan antara komponen listrik dan komponen plastik. Di sini juga kelihatan ya Pak, ini kan banyak kayak sampah-sampah dari AC, kulkas gitu. Kalau di sini pemilihannya kayak gimana sih Pak, pemilahan sampahnya? Kan itu kan sama-sama elektronik gitu Pak. Pemilihannya sama aja Bu, dipisah juga. Dibedain jenisnya aja. Oh, dibedain jenisnya aja. Habis dipisah terus ada proses selanjutnya apa Pak? Dipisah digiling. Digiling. Iya, dicacah. Habis dicacah itu baru dicuci. Dicuci, dijemur tuh Jemur. berapa lama itu Pak? Paling 3 hari. 3 hari. Setelah kering, Udah kering dijual. dijual ke pengepul atau perusahaan gitu Pak? Perusahaan ekspor. Perusahaan ekspor. Digiling lagi di situ Pak? Setelah Bapak kasih ke sana, Dicetak jadi biji. baru diekspor. Oh. Kemajuan teknologi membuat kita tak luput dari namanya barang elektronik. Handphone, laptop, televisi merupakan barang yang selalu ditemui di setiap rumah. Setiap barang elektronik memiliki umur pemakaian. Setelah umur itu habis, apa yang harus dilakukan pengguna? Model pengangkutan sampah kita ini sederhananya kumpul, angkut, buang. Ini udah zaman lama sekali nih kita pakainya. Intinya semua sampah dicampur, lalu diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau ke tempat pembuangan akhir. Akhirnya ya sampah yang tercampur tidak bisa diapa-apakan. Makanya sampah organik, sampah plastik, sampah elektronik tidak bisa dikelola sesuai dengan jenisnya. Kan kalau bicara soal rumus zero waste itu ya, nol sampah, sebenarnya bagaimana kita bisa mengkategorikan sampah atau mungkin segala barang setelah konsumsi gitu ya, post konsumsi, untuk dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Akhirnya kita melihat ini tidak sebagai sebuah tumpukan sampah, tapi misalnya ada tumpukan kertas, tumpukan plastik, kumpulan sampah atau sisa makanan gitu ya, atau juga misalnya tumpukan-tumpukan barang-barang elektronik yang masing-masing sendiri sebenarnya mungkin punya permasalahannya. Dan memang kalau sampah elektronik ini kan bisa kita kategorikan sebagai limbah B3 juga ya, karena misalnya mengandung logam berat, bahan kimia, dan ketika dia tercampur dengan jenis sampah yang lain gitu ya, dan misalnya dibuang di satu wilayah gitu dalam waktu yang lama, sangat mungkin juga berpotensi untuk bahan beracun berbahayanya ini mengkontaminasi atau mencemari misalnya tanah atau air yang ada di sekitar situ gitu. Pembakaran sampah elektronik yang dilakukan secara terbuka memiliki efek ekologis langsung, seperti pelepasan beberapa zat berbahaya ke udara, akumulasi polutan pada sumber daya tanah dan air. Abu yang tersisa terbawa di permukaan air mengakibatkan pencemaran air. Nah, mungkin Pak Anwar juga bisa menjelaskan sedikit aja gitu Pak. Zat-zat apa aja sih Pak yang terkandung di e-waste itu gitu Pak, di sampah elektronik itu terus Ya. itunya apa sih Pak? Maksudnya ke penyakit apa nih gitu? Ya misalnya contoh merkuri ya, merkuri. Itu kan merkuri kalau dilihat dari sampahnya itu bisa berasal dari komponen-komponen elektronik, misalnya dari baterai, HP, dari segala macam ya. Nah, atau pembuangannya yang tidak terolah dengan baik lah gitu. Nah, mekanisme paparannya itu bisa melalui inhalasi uap merkuri gitu kan, bisa melalui ingesti, melalui makanan gitu, atau kontak kulit gitu kan gitu. Nah, jadi merkuri ini dapat terdistribusi ke seluruh elemen dalam tubuh gitu. Nah, efek sampingnya itu bisa macam-macam ya. Jadi bisa ke sistem ginjal, bisa ke sistem pernapasan, bisa ke reproduksi, bisa ke saraf pusat gitu ya. Kalau lihat di jurnal-jurnal sih itu sangat luas pengaruhnya ya. Jadi bisa ke kesehatan reproduksi, misalnya bisa anak lahir BBLR atau bisa lahir prematur dan sebagainya. Itu terbukti di beberapa jurnal seperti itu. Semuanya muncul ya karena limbah elektronik ini gitu.
Meski dampak limbah elektronik dapat menimbulkan bahaya serius, namun warga sekitar Bantar Gebang justru memanfaatkan sampah elektronik agar memiliki nilai ekonomi. Lagi ngapain, Pak? Lagi ini betulin kipas. Kebetulan tadi dapat dari itu Dari mana, Pak? pemulung. Oh, dari pemulung. Iya. Ini kulkas banyak juga dari mana nih, Pak? Ini juga sama. Ini kalau ini dari supir-supir mobil truk sampah. Truk sampah. Iya. Dari DKI atau dari Pemkot biasanya, Dari Pak? Pemkot Bekasi. Oh, biasanya ngoling Bapak karena udah kenal gitu? Ya. Jadi biasanya dia ditaruh di atas kepala mobil itu. Nah, kalau udah sampai ke buangan itu biasanya ngontek saya. Oh, ngontek. Iya. Tapi ini Bapak kalau ngambil suruh bayar apa gimana sih, Pak? Bayar, cuman bayar juga ya paling mahalnya 150 gitu. Terus abis itu Bapak servis lagi gitu? Ya, jadi selagi masih bisa diservis, bodinya masih mulus, jadi kita perbaiki. Jadi lumayan lah daripada dibuang gitu, mending kita manfaatin gitu, Mbak. Tapi emang biasanya banyak yang mau beli juga ya, Pak? Banyak. Jadi kebetulan yang mau juga sama-sama pemulung. Jadi harganya juga lebih murah gitu kalau di saya. Jadi nggak seperti di tukang servis lain lah. Boleh dibuka ini, Pak? Bisa. Nah, ini kebetulan belum diservis. Oh, ini baru belum? ya baru 1 minggu ini. Biasanya kalau udah jadi gitu, Pak, dijual sama sesama pemulung gitu. Itu dihargain berapa nih, Pak? Kalau yang 1 pintu itu 600, 6,5. Tapi kalau yang 2 pintu 1,2, 1.200.000, 1.300.000 kadang. Mungkin kalau buat sebagian orang mungkin yang gini udah Nggak sampah gitu ya, Pak ya? Ya, tapi kalau bagi saya ini masih bernilai ekonomis lah. Ya, jadi kita perbaiki, kita jual lagi. Dijualnya juga ya sama-sama pemulung yang kita bisa jual bayar 2 kali gitu. Jadi kita membantu juga sama. Untuk sejauh ini udah ada 3 yang terpakai untuk handphone. Ada sih kayaknya kurang lebih dari 3 ya. Saya kalau dari awal mungkin ya paling nggak ada 6 lah. Lebih dari 6 mungkin malah ya. Ya diturunin aja ke saudara atau ke siapa yang mau pakai lagi gitu. Kalau handphone yang nggak kepake itu ke sebagian kalau masih bagus saya simpan. Tapi kalau enggak biasanya saya tukar dengan handphone yang baru. Kalau misalnya untuk handphone kita kasih ke orang sih biasanya. Ada misalnya elektronik yang nggak kepake, yang ada misalnya ada perangkat kayak baterainya gitu, itu biasanya saya buang di tempat sampah. Tapi di tempat sampah itu kan saya pilih yang ada pemilahan, ada yang basah atau kering, atau yang recycle, atau mungkin ada yang toksik dan non toksik, dan saya masukin ke situ. Ada sih tapi masih bisa dipakai sih. Kadang-kadang lebih awet malah. Paling di servis-servis aja. Mungkin yang lainnya ada kali ya, mungkin kayak setrikaan atau rice cooker atau TV kayak gitu sih. Biasanya aku kurang tahu juga harus dikemanain. Jadi biasanya mungkin kalau nggak numpuk, biasanya udah hilang aja nggak tahu kemana. Harusnya sih bisa didaur ulang ya. Jadi jenis lain atau dipakai lagi.